Halo semuanya, aku Siti, umur 13 tahun. Ibuku meninggal ketika aku masih berumur 3 tahun, dan sejak saat itu aku tinggal bersama ayahku. Ayahku benar-benar seorang ayah tunggal yang hebat. Dia sering berganti pacar seperti mengganti baju. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk memaklumi. Aku mengerti bahwa ayah pasti sangat menderita setelah ibu meninggal, dan harus membesarkanku sendirian. Aku hanya berharap ayah menemukan seorang wanita yang benar-benar mencintainya, dan hanya berkencan dengannya saja. Tahun lalu, aku naik ke kelas 2, setengah takut setengah bersemangat. Untungnya, kebanyakan teman-temanku baik hati dan guru Detame juga sangat baik. Terutama Ibu Dewi, guru olahragaku. Aku memang anak yang suka olahraga, dan beliau menyadari potensiku dan mendorongku mencoba peruntungan di tim sepak bola putri sekolah. Aku sengaja terlambat datang ke rapat orang tua murid bersama ayah. Ibu Dewi sedang berdiri di lapangan menyambut semua orang. Beliau dan ayah terlihat sudah mengobrol lebih lama daripada orang lain. Aku berdiri di sana sambil menahan rasa kesal. Pasti mereka sedang PDKT, pendekatan. Tinggal bersama ayah cukup lama membuatku tahu betul tanda-tanda itu. Akhirnya, ayah meninggalkan tempat Ibu Dewi, dan aku mengajaknya ke ruang kelas lebih dulu. Makan malam berjalan lancar, dan semua orang perlahan pulang. Aku dengan cemas menunggu ayah di lorong. Ada apa antara ayah dan guru olahragaku itu, sehingga mereka harus mengobrol begitu lama? Aku jelas bukan anak nakal. Aku selalu mengerjakan PR tepat waktu dan jarang membuat masalah. Akhirnya, mereka pun keluar. Ayah dan Ibu Rina, guru bahasa Prancisku, sedang tertawa gembira seolah sudah lama saling kenal. Senang bertemu denganmu Rina, ayahku menyentuh tangannya. Kamu juga Budi. Ibu Rina tertawa kecil, sambil memainkan rambutnya. Aku hanya bisa memutar bola mata karena jengkel. Mereka akrab sampai memanggil nama depan saja. Aku hampir pingsan karena malu. Aku menarik tangan ayah, mengucapkan selamat tinggal pada Ibu Rina, lalu menyeretnya pergi dari sana. Ternyata ayah sudah merayu guru olahraga di lapangan sekolah, dan minggu depan dia muncul di depan rumahku untuk makan malam. Lepas dari seragam olahraga, ditambah lagi dengan riasan dan rambut yang tertata cantik, aku butuh waktu sejenak untuk mengenalinya. Tapi kemudian aku tahu, itu pasti Ibu Dewi. Aku sangat kesal pada ayah. Setidaknya, ayah harus memberitahuku satu kata pun bahwa dia akan datang. Aku sedang duduk termenung dengan piyama kelinci warna pinkku. Situasi ini benar-benar rumit. Ayah dan Ibu Dewi jelas sangat bahagia, mereka terus saling pandang sepanjang setengah jam makan malam. Menyebalkan. Tapi siapa tahu aku bisa memanfaatkan situasi ini. Untuk menghindari latihan menendang bola yang menyebalkan itu, belajar di SMP masih baik-baik saja, dan ternyata aku cukup pandai bahasa Prancis. Ibu Rina memperlakukanku dengan sangat baik, dia selalu dengan sabar menjelaskan setiap kali aku salah. Suatu hari sepulang sekolah, ketika Ibu Dewi sedang mengajariku sesuatu, aku melihat ponsel di mejanya berdering. Ibu Dewi tidak peduli, tapi aku sempat melirik layarnya, itu nomor telepon ayahku. Di tangga sekolah, aku bersembunyi sebentar di toilet. Ketika aku hendak keluar, aku mendengar suara percakapan di lorong. Maafkan saya sedang di dalam kelas. Sampai jumpa malam ini ya Budi. Aku sangat merindukanmu. Aku tidak sabar ingin tahu kamu akan membawaku ke kencan romantis yang mana. Aku mengintip dari pintu, dan melihat Ibu Rina sedang berbicara di telepon. Aku bersandar di pintu toilet, terhuyung-huyung. Jangan ayahku sedang berkencan dengan kedua guru sekaligus dalam waktu yang sama. Tepat saat itu, ibu petugas kebersihan membuka pintu dan membuatku kaget setengah mati. Tamat sudah. Sesampainya di rumah, aku langsung menginterogasi ayah. Ayah mengakui sedang berkencan dengan kedua guru tersebut, tetapi dia tidak mau berhenti, karena sedang senang. Aku kesal setengah mati, tapi selain membantu ayah bersembunyi, pilihan apa yang kumiliki? Aku terpaksa menjadi peri penolong ayah. Yah, memiliki perhatian dari kedua guru favorit itu, kurasa tidak terlalu buruk. Aku mendapat nilai A untuk ujian bahasa Prancis meskipun aku tahu aku salah beberapa jawaban, dan aku juga terpilih menjadi kapten tim sepak bola putri, meskipun ada teman lain yang bermain lebih baik dariku. Meskipun menikmati hak istimewa ini, aku tetap merasa sangat kesulitan. Teman-teman lain mulai berbisik-bisik dan menatapku dengan pandangan aneh. Aku mulai menghayalkan segalanya. Adapun menjaga rahasia ayah adalah sebuah tantangan besar. Suatu kali sepulang sekolah, ketika aku sedang berjalan menuju halte bus, Ibu Dewi memanggilku dan bertanya, apakah aku mau diantar pulang karena beliau baru membuat kue sus dan ingin memberikannya ke rumah. Aku tahu betul Ibu Rina akan datang ke rumah setelah jam sekolah usai.
Aku panik sampai tanpa sadar mengatakan alasan pertama yang terlintas di benakku. Bahwa aku alergi parah sampai tidak bisa duduk di mobil Ibu Dewi. Di lain waktu, aku sedang menonton film bersama beberapa teman. Saat keluar ke lobi untuk membeli popcorn tambahan, aku bertemu Ibu Dewi di sana. Beliau bertanya mengapa aku tidak di kamar untuk istirahat. Aku hanya bisa terdiam menatapnya bingung. Ternyata ayah sudah bilang pada beliau bahwa malam ini dia tidak bisa berkencan karena aku sakit. Akhirnya, aku mengerti dan bercerita pada Ibu Dewi bahwa aku kabur dari rumah untuk menonton film dengan seorang laki-laki. Ibu Dewi tertawa lebar dan berkata rahasiaku akan aman. Begitulah terus selama beberapa minggu. Lalu, tiba-tiba suatu hari, segalanya berubah, dan hidupku berubah menjadi neraka. Ibu Dewi menyuruhku mengambil peralatan olahraga berat sendirian. Beliau bersikap kasar saat aku menendang bola dan bahkan mencabut statusku sebagai kapten tim putri. Lalu saat pelajaran bahasa Prancis, Ibu Rina mengembalikan PR-ku dengan nilai D-. Lalu dia terus-menerus menanyakan hal-hal yang belum kupelajari dan menunjukkan kekesalannya ketika aku tidak bisa menjawab. Aku bertanya pada ayah ada apa, dan dia bilang masih berkencan dengan kedua guru itu seperti biasa. Ayah menyalahkan keadaan moodnya yang sedang buruk, mungkin karena sedang datang bulan. Akhir pekan itu, ayah sedang makan malam dengan Ibu Dewi, ketika Ibu Rina juga muncul. Kedua guru itu langsung memarahi ayah, bahkan menyiramkan jus alpukat dan anggur ke baju ayah. Mereka berbicara di ruang guru dan mengetahui bahwa mereka berkencan dengan pria yang sama, jadi mereka membuat rencana untuk mempermalukan pria itu. Sekarang, kedua guru itu masih sangat marah padaku atas apa yang ayah lakukan. Sungguh sial, sekarang aku benci pergi ke sekolah. Aku sangat marah. Ini sama sekali bukan salahku. Aku sudah bilang pada ayah untuk tidak berkencan dengan keduanya, lalu kenapa mereka menyalahkanku atas apa yang ayah lakukan? Aku sangat membenci ayah. Dia menyebabkan semua masalah ini. Dan yang lebih buruk, dia sepertinya tidak peduli sama sekali. Ayah sudah berkencan dengan orang lain lagi. Bagaimana caranya agar ayah mengerti bahwa tindakan egoisnya telah menghancurkan hidupku di sekolah dan membuatku sangat menderita? Ceritaku sampai di sini, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe